Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya kembali akan membacakan sebuah kisah dari bab kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadilah Amal. Kisah yang akan saya bacakan ini adalah kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal di kemudian hari. Ia termasuk golongan ahli zuhud dan ulama besar pada zamannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya, hanya saja beliau menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Muhammad SAW, ia mengirim saudaranya ke Makkah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Makkah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melaporkannya. Aku melihat ia memerintahkan agar melaksanakan kebiasaan baik dan berakhlak mulia. Aku mendengar ucapannya yang sungguh indah, namun bukan syair atau ucapan ahli sihir. Abu Dzar tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Makkah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi SAW. Ia berpikir, tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi SAW kepada orang-orang. Hingga petang, ia masih terus dalam keadaan seperti itu. Sore harinya, Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing. Pada saat itu, menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing yang menjadi tanggungan mereka. Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu merasa belum perlu bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari keadaannya tetap seperti itu. Abu Dzar sendiri tidak mengenal wajah baginda Nabi SAW dan tidak bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita permusuhan terhadap baginda Nabi SAW telah tersebar luas. Baginda Nabi SAW dan siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia berpikir ia tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir yang terlantar ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Ia mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu pun Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta, Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Barulah Abu Dzar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah. Jika besok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka
jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing atau membetulkan terompa. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya, Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu dan tiba di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang-bincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Dzar radhiyallahu anhu menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi ke sini jika kami telah mendapat kemenangan." Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang yang tidak beriman itu." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, melindungi Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Abu Dzar radhiyallahu anhu dan berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini orang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di antara jalan menuju Syam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan ditutup." Ucapannya ia menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu ditutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua, dengan suara lantang Abu Dzar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut, mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Abbas radhiyallahu anhu jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Faedah: meskipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Abu Dzar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tetapi Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakan itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena rasa sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung penderitaan. Jika mungkin para sahabat radhiyallahu anhu menentang perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah banyak menahan penderitaan. Oleh sebab itu, Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menerima kemudahan yang diberikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan pertempuran. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pembacaan sebuah kisah dari bab kisah-kisah sahabat tentang
kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita kesankan dalam hati dan kita niat amal untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar perkara ini. Dan insyaallah untuk melengkapi majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.